Halo, selamat pagi. Salam geografi. Oke, Ibu harap kalian pagi ini dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah absen dan yang belum absen seperti biasa. Setelah lewat 15 menit dari jam KBM, Anda sudah alpa. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah bicara mengenai siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita sudah berbicara tentang tentang apa? Pasti sudah lupa nih semua ya. Duh, bahaya nih. Karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Nah, karakteristiknya itu dilihat dari daratan Indonesia itu seperti apa dan juga perairan. Perairan Indonesia itu ada beberapa jenis ya. Ada laut yang paling luas, danau, sungai, rawa, dan apalagi? Kamu sudah belajar ya, pasti sudah tahu. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah. Nah, kita akan masuk ke materi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, oke, next kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat dari peta ini, kamu bisa lihat. Nah, sejak dahulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim. Kenapa? Karena berdasarkan buku The Periplus of the Erythraean Sea, nah, kapal Indonesia itu sudah terlihat berlabuh pada tahun 50 sampai 150 Masehi di sekitaran Teluk Benggala, India. Nah, jadi itu kita sudah tahu bahwa ternyata nenek moyang kita itu sudah di tahun sekitar 50 sampai 150 Masehi itu sudah melakukan pelayaran adik-adik menggunakan kapal-kapal dan melewati salah satunya itu Teluk Benggala. Nah, lalu tujuannya untuk apa ya mereka pergi? Nah, sudah pastinya untuk mengetahui seperti apa sih lautan, seberapa luas lautan, atau melihat tempat-tempat baru atau melihat hal-hal baru, dan yang berikut itu untuk berdagang. Lalu yang berikut, nah itu kita kenal dengan beberapa sejarah ya. Jadi jangan heran kenapa ada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu ada ceritanya. Jadi perdagangan Indonesia itu sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ini disebut sebagai dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudra. Wow, berarti sejak zaman itu nenek moyang kita sudah luar biasa hebat ya, apalagi sekarang. Nah, lalu yang berikut kita lihat pertama dulu kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya dia punya kejayaan itu pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Nah, kerajaan Sriwijaya itu menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Wow, hebat ya. Nah, Sriwijaya sendiri itu adalah pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Wow, sejak zaman dahulu kita sudah bisa menguasai perdagangan India dan Tiongkok. Kenapa? Karena India dan Tiongkok itu pada zamannya itu merupakan negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Makanya memang sudah dahulu kala kita sudah tahu ya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara kerajaan Sriwijaya itu menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Dan dia menjadikan kerajaannya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal dengan dibuat peraturan tentang biaya atas setiap kapal yang lewat. Jadi ada kapal yang lewat di sekitaran jalur Selat Malaka atau Selat Sunda tuh akan membayar denda kepada kerajaan Sriwijaya. Lalu Sriwijaya juga menguasai pelabuhan dan mendirikan gudang-gudang perdagangan untuk pasar Tiongkok dan India. Jadi ketika India
perdagangan dari Tiongkok dan India singgah ke Indonesia melewati kerajaan Sriwijaya, mereka akan menyimpan barang dagangan itu mereka disimpan di gudang-gudang yang sudah disiapkan oleh kerajaan Sriwijaya. Wow, luar biasa ya. Tapi kerajaan Sriwijaya itu tidak bertahan lama ya. Kemudian dia mengalami kebangkrutan atau keruntuhan, sehingga muncullah kerajaan baru, yaitu kerajaan Majapahit sebagai kerajaan maritim besar di daerah Jawa. Nah, kerajaan ini nih dia bertumbuh dalam perjalanan sejarah yang panjang pastinya ya, karena di Jawa itu pasti sudah kalian tahu banyak sekali artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang sangat banyak dan punya nilai sejarah yang tinggi. Nah, di Jawa kerajaan Majapahit ini muncul atau berkembangnya kerajaan Mataram. Nah, Mataram itu didominasi oleh yang beragama Hindu. Nah, untuk kerajaan Mataram sendiri, kota yang dijadikan pelabuhan untuk kerajaan Mataram sendiri itu adalah Brebes. Nah saat itu ada mereka meyakini bahwa ada dewi yang melindungi segala aktivitas mereka, yaitu Dewi Tara, dikenal dengan namanya Dewi Tara, yaitu dewi pelindung bagi para pelayar dan pedagang yang mengarungi lautan. Nah, kepercayaan ini muncul sejak datangnya kerajaan Mataram gitu. Lalu setelah itu ada juga pelabuhan Tuban. Nah, pelabuhan Tuban ini digunakan untuk pelabuhan internasional dan juga pelabuhan Hujung Galuh sebagai pelabuhan domestik, yaitu untuk mengirim proses ekspor impor kebutuhan domestik seperti apa, contohnya beras, pakaian, pokoknya sandang, pangan, dan papan gitu. Nah, setelah itu kerajaan Majapahit dia mulai memperdayakan perairan di Nusantara sebagai jalur perdagangan ekonomi. Nah, dengan cara apa? Mereka melaksanakan kerjasama antar negara. Lalu adanya pertukaran budaya dan pertahanan dan keamanan. Jadi pada masa kerajaan Majapahit berdiri, mereka sudah menggerakkan kerjasama antar negara dalam bidang ini. Jadi ada budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi ada saling membutuhkan di situ. Nah, pelabuhan utama Majapahit itu ada di Bubat dan Canggu. Nah, kedua pelabuhan ini berlabuhlah kapal-kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara, seperti dari Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Nah, secara umum di Jawa mereka tuh mengekspor beras, gaharu, lada, kayu, cendana, pala, dan banyak sekali rempah-rempah. Lalu semua itu dikirim melalui pelabuhan Jawa. Nah, rempah-rempah dan mereka sudah melakukan pembagian. Jadi rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara itu dikirim ke Tiongkok. Lalu melalui pelabuhan Tuban, barang-barang seperti keramik dan sutra dari Tiongkok dan berbagai jenis kain dari India itu masuk ke Nusantara. Jadi pelabuhan Tuban itu adalah tempat pertemuannya. Kamu bisa lihat di situ ada tidak pelabuhan Tuban ya. Nanti coba kamu cek atau kamu share peta yang menunjukkan di mana letak pelabuhan Tuban. Jadi pelabuhan Tuban itu merupakan tempat pertemuan antara pedagang-pedagang dari Tiongkok dan India. Jadi semua barang-barang seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan tuh mereka akan tampung di pelabuhan Tuban. Nah, sama seperti Sriwijaya, kerajaan Majapahit pun tidak bertahan lama ya. Dia mengalami keruntuhan dan diganti oleh Demak. Nah, Demak itu sudah berkembang menjadi pusat ekonomi maritim di Nusantara. Jadi pada zaman kerajaan Islam, nah ini Demak ini didominasi oleh kerajaan Islam. Nah, tadi biasa disebut dengan kerajaan Islam Demak. Jadi banyak sekali kota pelabuhan di sepanjang pantai utara. Nah, contohnya seperti Tuban. Nah, Tuban itu berada di posisi utara. Nah, jadi Tuban itu diambil alih oleh kerajaan Islam Demak. Jadi Panarukan, Gresik, Sedayu, Brodong, Juwana, Jepara, Demak, Semarang, dan masih banyak lagi. Lalu pusat ekonomi maritim di Selat Malaka itu dikuasai oleh Portugis. Nah, jadi pada masa kerajaan Demak, jadi salah satu selat kita itu dikuasai oleh Portugis. Nah, Demak juga begitu.
Jadi dia punya performance mulai menurun atau mulai mengalami keruntuhan. Jadi Jepara menjadi pelabuhan utama. Sementara itu di jalur selatan berkembang jalur ekonomi maritim yang baru, yaitu Banten. Nah, Banten berada di kawasan Selat Sunda, menjadi pusat ekonomi yang baru dengan produksi lada sebagai komoditas utamanya. Tahu lada kan, atau nama lainnya merica, kalian pasti tahu. Yang kalau kita hirup bersin-bersin ya. Nah, lada itu menjadi komoditas utama yang menjadi incaran kapal dagang dari Tiongkok, India, dan Eropa. Wow. Jadi dulu itu tenar di Banten, yaitu produksi lada yang luar biasa, dan itu menjadi incaran dari Tiongkok, India, dan Eropa. Nah, bangsa-bangsa yang ambil bagian dalam perdagangan di Banten karena mereka tergila-gila dengan rempah kita yaitu lada, yaitu seperti Melayu, Jawa, Bugis ya, Arab, Turki, Tiongkok, Keling, Pegu, Bengli, Gujarat, Malabar, Absenia, Portugis, Prancis, Denmark, Bengli, Gujarat, Malabar. Wow, masih banyak lagi, termasuk Portugis, Prancis, Denmark, Inggris, dan Belanda. Jadi dari semuanya itu di antaranya itu seperti Banten dan Demak terdapat Cirebon. Nah, di antara Banten dan Denmark itu ada yang namanya Cirebon. Nah, sampai sekarang masih kita kenal ya Cirebon. Nah, di Cirebon ini terdapat pelabuhan yang berfungsi menyediakan barang-barang kebutuhan bekal perjalanan kapal. Jadi para pelayar dari Indonesia jika ingin melakukan pelayaran, mereka akan singgah dulu ke pelabuhan Cirebon untuk mengambil bekal perjalanan seperti makan minum, sandang pangan, dan papan ya. Lalu pelabuhan-pelabuhan di Jawa juga banyak ramai dikunjungi oleh para pedagang. Nah, contohnya Aceh. Nah, pelabuhan di Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo atau Halmahera, dan Makassar. Nah, pelaut Makassar dan Bugis dia melakukan pelayaran ke seluruh perairan Nusantara dan juga negara lain. Jadi kalau jangan heran kenapa sampai saat ini terkenal orang Makassar dan orang Bugis itu pandai sekali berdagang. Nah, ini sudah tergambar dari kehidupan nenek moyangnya dulu. Kenapa mereka melakukan pelayaran itu ke Kedah, Kamboja, dan Filipina? Mereka berguru di sana. Sambil berjualan mereka juga berguru di sana. Lalu di kawasan Banda, Inggris membangun jalur kolonial dunia. Nah, ini sudah masuk ke masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Inggris. Jadi mereka membangun jalur kolonial dunia yang menghubungkan Batavia, Ambon, Malaka, Manila, Taiwan, Macau, Hong Kong, dan San Salvador, dan juga Nagasaki. Tetapi kemunduran terbesar Indonesia itu sebagai bangsa maritim terjadi pada masa pemerintahan VOC. Nah, kalian sudah tahu ya, ini kita sudah belajar kembali sejarah ya. Ya. Jadi pada masa penjajahan VOC itu menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara kita. Jadi setelah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, nah VOC juga punya masa-masa runtuh ya, dia juga bisa runtuh dan diambil oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia, waktu itu Jakarta yang kita kenal dengan Batavia, diprogramkan sebagai pusat perkapalan dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Jadi makanya kenapa sekarang kalian kenal kan Jakarta menjadi ibu kota Indonesia ya, karena ini Batavia itu punya ceritanya tentang dalam hal perdagangan. Nah, lalu Inggris, mereka karena mungkin dia mau bersaing dengan Belanda, dia juga membangun pelabuhan paling bebas di dunia, yaitu di Singapura. Mereka juga tidak mau kalah. Jadi pada masa penjajahan Belanda, kita kenal dengan ada namanya KPM atau Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Ya, bacanya kayak gitu. Kalau kurang jelas nanti coba kalian cari tahu cara bacanya seperti apa. Nah, itu adalah perusahaan kapal angkut kerajaan Belanda dalam upaya menangani masalah ekonomi di maritim. Jadi itu sangat berperan penting untuk ekonomi maritim. Nah, perusahaan ini membangun jaringan kapal ke titik-titik terpencil di Nusantara, yaitu dari Sabang sampai Merauke.
Jadi perusahaan kapal ini dibentuk oleh Belanda dengan tujuan agar bisa mencapai ke daerah-daerah yang terpencil sampai dari ujung Sabang sampai ujung Merauke gitu. Jadi pada masa pendudukan Jepang ini dia. Jadi setelah masuk dari pemerintahan Inggris dan Belanda, masuklah kepada masa kependudukan Jepang. Nah, Jepang melakukan jaringan pelayaran terpulai dan diambil alih dan dikuasai oleh Jepang seluruhnya. Jadi sebagian kapal-kapal KPM yang dibuat oleh Belanda tadi disita oleh Jepang dan sebagiannya itu dikeluarkan dari perairan Indonesia. Jadi kapal-kapal Tiongkok dan Singapura juga tidak banyak lagi berlayar di perairan Nusantara. Kenapa? Karena mereka takut. Pada masa penjajahan Jepang itu adalah masa-masa yang sangat kejam dan sadis ya. Itu kalau kita lihat dari sejarah Indonesia. Kita ya punya sejarah yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini juga terjadi bukan hanya kepada KPM, tapi juga sama terjadi dengan perahu-perahu pribumi, yaitu perahu-perahu yang ada di Indonesia. Kita sudah jarang berlayar karena masuknya kependudukan Jepang ini. Jadi setelah Indonesia merdeka, nah Jepang kan sudah out ya, karena dikalahkan oleh Indonesia, dan saat itu masa kemerdekaan Indonesia yang kita peringati kemarin. Jadi Laut Nusantara itu kembali kita tata kembali seperti saat ini dengan diadakannya Deklarasi Juanda. Ya, jadi Deklarasi Juanda ini merupakan tonggak sejarah dari pengakuan negara terhadap pentingnya sektor ekonomi maritim, khususnya di Indonesia. Lalu setelah adanya Deklarasi Juanda, pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang nasionalisasi perusahaan maritim di Belanda. Jadi semuanya itu sudah ditata dengan bagus. Nah, semakin kesini Laut Indonesia kembali bekerja dalam bidang perdagangan dunia. Kenapa? Karena kita berada di antara dua samudra dan dua benua yang menjadikan kita tuh berada di posisi silang jalur lalu lintas pelayaran internasional. Jadi kalian bisa lihat nanti, nah ini dia, kamu bisa lihat di situ dari semua negara yang melewati atau ingin pergi ke misalnya ya, dia dari Asia Timur dan Tenggara, dia atau menuju ke Asia Selatan, Eropa dan Afrika dan Australia tuh harus melewati perairan Indonesia. Jadi mau tidak mau begitu. Nah, ketika melewati ya pasti kita menerapkan pajak atau denda. Dan itu merupakan pemasukan juga untuk kita. Nah, jadi perairan Indonesia itu juga jadi dibagi lagi beberapa jalur laut utama. Nah, laut-laut yang sering dilalui oleh pelayaran dari rute Asia Timur Tenggara dan Tenggara, Asia Selatan, Eropa dan Afrika dan Australia, mereka akan melewati namanya tuh Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Nah, jadi selain itu juga Indonesia punya 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan di dunia. Nah, 4 titik strategis itu ya antara lain Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Jadi 4 titik ini akan selalu dilalui oleh para pelayar dari luar negeri. Jadi mereka kalau lewat dari Selat Malaka bayar denda, lewat dari Selat Sunda bayar denda, dan begitupun Selat Lombok dan Selat Makassar. Jadi dalam geografi transportasi, keempat titik ini biasa disebut dengan sebutan choke points. Ya, choke points, yaitu lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dengan mudah dilewati karena sangat mudah untuk diblokir. Bayangkan adik-adik. Jadi kita punya kuasa yang luar biasa ya. Nah, jadi Selat Malaka salah satunya itu merupakan kategori jalur utama bersama dengan terusan Panama, terusan Suez, dan Selat Hormuz. Nah, jadi kita punya Selat Malaka ini termasuk di dalam 4 titik secara global atau secara mendunia gitu, yang biasa dilalui oleh jalur-jalur perdagangan dunia. Lalu di Selat Lombok, Sunda, dan Selat Makassar kita juga dikategorikan sebagai jalur sekunder, atau dalam artian memiliki jalur lain sebagai alternatif walaupun cukup rumit. Jadi selain Selat Malaka, Selat Lombok, Sunda, dan Selat Makassar kita dikategorikan sebagai jalur sekunder. Kenapa? Karena
kita aksesnya cukup rumit melalui 3 selat tadi gitu. Nah di Indonesia ada 3. Nah dari empat titik tadi dibagi juga 3 alur laut. Nah 3 alur laut atau biasa kita kenal dengan singkatan ALKI, yaitu alur laut kepulauan Indonesia. Nah ALKI ini ditetapkan berdasarkan hukum laut internasional, yaitu sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai. Artinya tidak akan ada hambatan atau bebas hambatan karena sudah dibentuk berdasarkan hukum Indonesia yang dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung atau dalam artian tidak terhalang dan secepat mungkin. Nah, ALKI ini menghubungkan 2 perairan bebas ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi hak dan kewajiban kapal dan pesawat asing yang melewati wilayah ALKI Indonesia, dia harus melewati aturan yang sudah dibuat oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yaitu nomor 37 tahun 2002, yaitu ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. Nah, kamu bisa lihat di buku kalian di halaman 38, di situ jelas ALKI 1 itu apa saja, ALKI 2 itu apa saja. Jadi ketika misalnya mereka melewati ALKI 1, kenapa mereka melalui alur Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Jadi mereka harus membayar denda. Begitu ada cara mainnya atau cara aturannya memang seperti itu. Nah, setelah berkembangannya zaman jalur transportasi, Indonesia pun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kenapa? Kita mulai berkembang di bagian pelabuhan. Nah, jadi pelabuhan-pelabuhan kita itu sekarang tidak lagi dikuasai oleh kerajaan-kerajaan seperti yang sudah dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Denmark, dan lain-lain itu sekarang sudah dikuasai oleh PT atau Persero. Jadi pelabuhan-pelabuhan Indonesia kamu bisa lihat di halaman 39, sejak tahun 2011 sampai 2015 kita memiliki paling kurang 300 pelabuhan. Wow, luar biasa ya. Yaitu pelabuhan dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4. Luar biasa tidak? Berarti ya tingkat-tingkatannya kita sudah pada posisi Pelabuhan Indonesia tingkat 4. Bangga tidak? Ya. Lalu yang berikut, nah selain pelabuhan kita juga punya jumlah armada angkutan laut yang dibagi menurut jenis-jenis pelayaran di Indonesia. Nah ini sudah dibagi sejak tahun 2011 dan terdata terakhir itu di tahun 2015. Kamu bisa lihat di situ ada 4 jenis. Yang pertama yaitu angkutan laut atau pelayaran. Nah angkutan laut ini dia merupakan kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Misalnya seperti apa? Dia mengangkut barang-barang yang perlu diekspor ke luar daerah atau yang dibawa dari satu daerah ke daerah lain, misalnya dimuat dalam bentuk peti kemas yang di dalamnya itu ada sembako dan juga lain-lain. Lalu yang berikut adalah pelayaran rakyat, yaitu usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Nah, pelayaran rakyat ini merupakan usaha rakyat sendiri untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mereka membuat kapalnya sendiri yang memiliki nomor atau kode yang tercatat di Dinas Perkapalan atau Dinas Perairan. Jadi tidak sembarang ya kapal-kapal itu, kalau misalnya tidak terdata berarti itu adalah kapal asing yang sudah pastinya memiliki karakteristik tersendiri, yaitu bendera Indonesia yang sedang dipasang ya, biasa dipasang gitu. Lalu ada namanya pelayaran perintis, yaitu pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
Ini dia bekerja untuk di daerah-daerah yang belum terjangkau. Jadi dia bisa untuk mungkin penyalur sembako dan juga lain-lain, atau alat-alat medis, alat-alat kesehatan, alat-alat untuk pendidikan. Ya, dia menggunakan pelayaran perintis. Lalu yang terakhir ada angkutan laut khusus atau non pelayaran, yaitu kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. Nah, ini adalah angkutan-angkutan laut yang bekerja untuk suatu perusahaan. Misalnya dia untuk penyediaan bahan baku. Misalnya kalau misalnya ada perusahaan semen, berarti dia penyalur untuk banyak sekali misalnya tanah putih atau material-material lainnya. Atau dia merupakan kapal untuk pembuatan pabrik lain-lainnya, juga dia juga menjadi penyalur untuk penyalur bahan mentah yang tidak ada di Indonesia, misalnya diambil dari Cina atau mungkin diambil dari India dan lain-lain. Nah, setelah kita lihat dari sekian banyak itu, jadi menurut Badan Pusat Statistik, kita punya data neraca perdagangan Indonesia yang ditotal dari tahun 2012 sampai 2016 yang kalian bisa lihat di halaman 41 yang dinyatakan dengan juta dolar Amerika Serikat. Dari kegiatan ekspor impor yang ditotalkan dan juga memiliki saldo. Kamu bisa lihat di tabel 1.6 yaitu neraca perdagangan Indonesia total tahun 2012 sampai 2016. Luar biasa kan? Nih ya, Indonesia itu sangat istimewa ya, kita itu spesial, kita harus bangga. Oke, itu penjelasan mengenai jalur perdagangan maritim di internasional Indonesia. Jadi di materi ini kita belajar sejarah panjang ya. Begitulah perjalanan Indonesia, tidak mudah. Makanya kemarin kebetulan kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-75. Nah, materi ini juga disuguhkan untuk kita mengingat kembali, oh ternyata perjalanan kita untuk menjadi seperti sekarang itu tidak mudah. Kita dijajah, kita dirampok, kita pokoknya disiksa, hidup menderita, sampai akhirnya kita bisa membuat negara kita menjadi negara yang luar biasa. Oke. Nah, yang berikut adalah potensi sumber daya kelautan. Akan Ibu jelaskan di pertemuan keempat. Jadi hari ini kita akan hanya berbicara mengenai sejarah atau perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Oke, saya yakin mungkin ada yang mau bertanya. Kalian bisa ketik dan mengirimkan kepada saya akan berusaha untuk menjawab. Oke, ini saja yang perlu saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikut besok dengan materi potensi sumber daya kelautan Indonesia. Oke, ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Jangan disimpan dalam hati dan itu jadikan pembelajaran untuk kita bersama. Oke, hanya ini saja. Sampai jumpa besok dan salam geografi.